Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Kepercayaan publik terus menurun, Jokowi didesak segera mengintrospeksi. Pemerintah dalam hal ini, Jokowi sedianya terus melakukan upaya perbaikan kinerja dalam menjalankan pemerintahannya agar publik merasakan manfaat dari pemerintah. Itu antara lain untuk menyikapi tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi yang terus mengalami penurunan sebagaimana rilis survei Carta Politika. Ini saya kira introspeksi bagi pemerintah. Tentu kita juga berharap di pemerintah secara optimal melakukan langkah-langkah sehingga berbagai permasalahan di masyarakat bisa terselesaikan secara keseluruhan. Ujar Presiden PKS Ahmad Syaihu kepada wartawan di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada hari Kamis 28 April. Syaihu menilai wajar apabila dalam sebuah survei nasional tingkat kepercayaan publik bersifat fluktuatif seiring kebijakan yang diberlakukan. Namun begitu pemerintah harus tetap melakukan upaya koreksi agar tetap terus mengalami perbaikan. Jadi survei memang naik turun biasa, ini juga menjadi sebuah cerminan masalah apa yang diungkap dirilis oleh survei menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Survei itu turun mestinya harus ada upaya-upaya ke depan untuk melakukan perbaikan. Sebelumnya Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi terus mengalami penurunan. Setidaknya terlihat pada April 2022 hanya 62,9% responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Sementara pada Januari dan Februari 2022, angkanya secara berurutan mencapai 71,7% dan 65,3%. Mayoritas responden masih mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, akan tetapi tingkat kepuasan ini mengalami penurunan cukup jauh sejak Januari 2022, ujar Yunarto. Terungkap ada 5 skema operasi Presiden 3 periode disebut demi proyek IKN 4.000 triliun. Publik semakin menolak wacana Presiden 3 periode. Nah, tahu nggak? Ternyata operasi Jokowi 3 periode ini berjalan dengan 5 skema. Salah satu skema mengamankan kekuasaan Presiden 3 periode itu ada skema Anies dan Prabowo. Penasaran? Jadi ide Presiden 3 periode ini ujungnya akan memuluskan proyek super strategis Ibu Kota Negara Nusantara alias IKN. Ngeruk duit dari IKN sampai ribuan triliun. Desas-desusnya, backing Presiden 3 periode ini adalah para konglomerasi di belakang Jokowi, jadi manuver Luhut itu cuma kebagian operasi lapangan saja. Lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Direktur Eksekutif Nusantara Center Yudi Haryono mengungkap operasi Presiden 3 periode ini berjalan dengan 5 skema alias 5 operasi rencana. Operasi ini disiapkan Jokowi dengan backing konglomerasi di belakangnya. Skema pertama untuk memuluskan Presiden 3 periode adalah perpanjangan kekuasaan tanpa memilih. Kata Yudi, target skema ini adalah penambahan jabatan Presiden menjadi 2-3 tahun lagi. Jika plan A atau skema pertama itu gagal, ada skema kedua yaitu, sabar ya sobat. Jadi skema kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan target supaya Jokowi bisa terus menjabat. Agar Jokowi terus running periode ketiga, keempat, bahkan sampai tak ada pembatasan, ada pemilu tapi pemilu dengan peserta Jokowi, dengan lawan lain yang dicarikan siapa lawannya. Nah, bila skema amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah jabatan ini gagal, masih ada skema ketiga. Apa itu? Skema Anies Prabowo. Skema ketiga adalah Jokowi turun namun bukan lewat pemilu, lalu pakai apa? Plan C, maka dia akan membuat semacam penyerahan kepemimpinan sebelum pemilu. Pakai triumvirat, jadi diserahkan ke Menhan, Menlu, dan Mendagri. Lalu tahu siapa ketiga triumvirat itu? Yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Dalam skema triumvirat ini, menurutnya nggak harus nunggu situasi bangsa ini chaos dulu. Skema ini dimainkan kalau merasa banyak yang menentang Presiden 3 periode, jadi triumvirat ini melaksanakan pemilu dalam 1-2 tahun. Selanjutnya masih ada skema keempat. Skema ini jelas, kata Yudi, lewat pemilu dan Jokowi tidak ikut berkompetisi lagi. Tapi Jokowi bakal memastikan kandidat capres di pemilu bisa dikendalikan nantinya. Plan D, pemilu bisa dipastikan pesertanya hanya 2 kekuatan. Calonnya, kalau nggak Ganjar ya Anies. Dia orang itu. Jelas Yudi.
Jadi menurutnya pencalonan Anies dan juga Ganjar merupakan bagian dari skema untuk memuluskan kekuasaan dan juga kepentingan Jokowi. Kalaupun Anies terpilih atau Ganjar terpilih, kepentingan Jokowi soal proyek IKN tetap akan dieksekusi dan tidak dievaluasi. Sedangkan skema kelima, alias skema paling mentok adalah membiarkan demokrasi prosedural berjalan sebagaimana mestinya karena skema pertama sampai keempat tidak bisa dilaksanakan. Demi proyek IKN yang akan mendulang 4.000 triliun rupiah. Yudi juga mengatakan dari semua skema itu, Jokowi ingin memastikan proyek IKN berjalan dengan mulus. Mengapa Jokowi berkepentingan? Sebab menurut taksirannya, nilai yang didapat dari proyek IKN adalah duit 4.000 triliun rupiah dengan modal pembangunan 40 triliun rupiah. Ujung dari semua itu memastikan konglomerasi di belakang Jokowi tidak terganggu proyek dan penghasilannya. Salah satu proyek yang disiapkan adalah IKN. Melihat dari perkembangan mutakhir respon publik soal Presiden 3 periode, Yudi melihat kemungkinan yang akan dijalankan adalah skema keempat, yakni pemilu tetap dilaksanakan dengan dua calon Anies dan Ganjar. Kompromisnya plan D, mereka kan berharap plan C, tapi lihat respon publik jadinya plan D. Maka diskenariokan mereka dengan plan D pasti IKN lancar, begitu katanya. Politikus Golkar dukung Jokowi menjabat presiden seumur hidup. Kok bisa? Jokowi perlu menjabat presiden seumur hidup. Pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara. Karena itu, mari kita perpanjang masa jabatan Jokowi untuk seumur hidup jadi presiden, kata politikus Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya pada Kamis 31 Maret. Kata Andi, pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara dan tak perlu buang-buang uang bikin pemilu. Ia juga menyindir selama Jokowi berkuasa, kebutuhan pokok murah. Pak Jokowi sukses membuat kebutuhan pokok rakyat dengan harga-harga yang ringan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, menurut Andi, rakyat Indonesia sejahtera, Indonesia hebat, dan Indonesia maju bersama Jokowi. Begitu jelas Andi. Loh, kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, ya jangan hanya 3 periode atau 5 periode, ya seumur hidup. Kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik, ya, Anda harus cerdas bahwa orang yang kualitasnya seperti Pak Jokowi mana mungkin bisa dijerumuskan. Orang yang kepribadiannya matang seperti Pak Jokowi kan tidak mungkin dijilat-jilat. Jadi itu kan apa namanya, respon orang yang bijak aja.